Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi dalam pembelajaran penjaminan mutu pendidikan. Kali ini kita memasuki episode kelima, begitu, yang akan membahas terkait dengan pengendalian mutu sekolah, begitu ya. Kalau teman-teman masih ingat di beberapa pertemuan yang lalu ada satu pembahasan Ibu. Iya. Lagi-lagi kalau mutu itu kayaknya tidak bisa lepas dari yang namanya PEPP gitu ya. P2E P2. PPEPP begitu. Nah, kalau tidak salah P yang keempat, PPEP-nya itu sebelum P yang terakhir itu adalah pengendalian. Oke, nah ini menjadi satu kunci dalam proses penjaminan mutu atau program mutu pendidikan. Nah, mungkin monggo Bu Sri bisa disampaikan kepada teman-teman kira-kira kalau kita membahas atau mempelajari terkait dengan pengendalian mutu itu apa saja nanti yang akan didapatkan oleh teman-teman dan materinya yang akan kita bahas ruang lingkupnya seperti apa. Terima kasih Pak Mizan, adik-adik sekalian ya, masih tetap semangat ya. Kita masih pada kajian penjaminan mutu pendidikan dengan pokok bahasan kita seperti yang disampaikan Pak Yun tadi adalah pengendalian ya. Pengendalian mutu sekolah. Nah, sebelum masuk kepada CPMK-nya, mohon izin berilustrasi supaya mudah dipahami. Adik-adik di Jogja ini di sepanjang Jalan Malioboro itu banyak andong, Pak. Oh, andong. Iya, Pak Andong itu si drivernya andong namanya kusir, Pak Kusir. Kusir, itu mengendalikan kuda dengan tali. Kita sama sebagai pengelola sekolah itu mengendalikan sekolah dengan kurikulum. Itu ada lagunya itu Bu. Apa? Yang pada hari Minggu. Oh iya, pas pada hari Minggu ya. Oke, baik. Nyanyinya nanti adik-adik kita simpan dulu ya setelah selesai. Baik ya. Tujuan pembelajarannya adalah karena ini mengendalikan itu bukan mengkaji lagi tapi sudah menerapkan. Menerapkan standar mutu masih kita simulasi pada standar isi, proses dan penilaian. Dengan rumusan indikatornya adalah bagaimana adik-adik setelah tadi mengidentifikasi, mengkaji, menerapkan, maka perlu secara bertahap kita praktekkan. Kaitannya dengan konsep pengendalian mutu sekolah ini, Pak Mizan dan adik-adik semuanya tidak bisa lepas dari regulasi atau kebijakan peraturan pemerintah yang itu update terus-menerus. Itu sebagai langkah awal saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau sudah merencanakan, lalu kemudian melaksanakan, lalu kemudian dari pelaksanaan itu dievaluasi. Nah, hasil evaluasi ini tidak kemudian langsung dihapus, dihilangkan dan ditinggalkan begitu saja gitu. Tapi bagaimana hasil evaluasi ini dikendalikan? Begitu, di apa bahasanya nggih? Ditaleni, kemudian ditata ulang begitu. Nah, nanti kemudian hasil dari pengendalian atau dari proses dari pengendalian ini akan menjadi dasar untuk proses P yang terakhir peningkatan, kira-kira gitu. Tapi saya juga masih bingung ini Bu, kira-kira nanti bagaimana konsep pengendalian mutu sekolah itu sendiri Bu? Monggo. Ya, melanjutkan tadi ya dengan apa tadi andong ya. Ada yang lain banyak juga sih. Layang-layang kita gunakan. Ini mengendalikan mutu sekolah seperti apa? Sifatnya tidak boleh temporer. Tidak boleh temporer. Harus rutin. Ya. Ini sifatnya rutin dan dinamis. Ya, sifatnya teknis kelihatannya. Wah, ini kalau dikendalikan udah minggu pertama dan kedua di bulan November off dulu, besok aja itu tidak bisa. Jadi pengendalian di sini ada sekalian yang sifatnya itu rutinnya. Rutin tetapi dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa. Jasa kita adalah melayani pelanggan, seperti itu. Jadi perlu ada langkah-langkah yang terukur. Jadi kalau kata kuncinya mengendalikan, kalau tidak by design tidak bisa. Semua berbasis rancangan. Jadi mutu itu tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa gitu nggih. Tidak boleh. Jadi memang agak ekstrim sedikit, seakan-akan tuh kok kaku, sesungguhnya enggak. Seakan-akan loh, kan tadi mengatakan seakan, kenapa tuh harus ada rancangan, kenapa harus dikendalikan? Nah, kita mau di atas rata-rata. Iya, betul. Maka lulus pun tidak sekedar lulus, passing grade-nya tentukan. Begitu Pak Mizan. Jadi itulah pentingnya sebuah proses pengendalian teman-teman ya. Jadi tadi sebagaimana disampaikan Bu Sri bahwa pengendalian itu berarti bagian dari proses yang harus dilakukan secara terus-menerus begitu. Karena bagaimanapun yang disesuaikan oleh
lembaga pendidikan, entah itu sekolah, madrasah dan yang lainnya, itu adalah harus adaptasi, harus adaptif begitu dengan perubahan. Nah, kalau dievaluasi ternyata apa yang sudah kita punya ini tidak bisa merespon adanya perubahan, maka harus segera dikendalikan ini. Oke. Ya, Bu? Iya. Harus segera dikendalikan biar kemudian adaptif dengan perubahan. Itu kira-kira kalau di dalam sebuah lembaga pendidikan idealnya ada sosok yang mengendalikan sendiri atau siapa Bu sebenarnya yang harus mengendalikan itu? Oke. Sekalian, ada pertanyaan bagus nih, siapa pengendalinya? Nah, siapa Tadi pengendalinya? kalau si Andong Pak itu Kusir. Pak Kusir. Nah, kalau ini mata kuliah, dosen atau guru. Kalau ini sekolah, siapa kira-kira? Apakah hanya ditentukan kepada kepala sekolah saja? Jawabannya tidak. Oh, tidak. Tidak. Jadi ada beberapa komponen penentu. Yang pertama kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wakil kurikulum, dan semua kita harus sama-sama mengendalikan. Karena ini base orientasinya adalah kepada mutu. Jadi harus ada kebutuhan konsumen apa gitu. Konsumen kita itu adalah siapa tadi? Konsumen kita itu tidak hanya siswa, tetapi orang tua siswa, juga pelanggan. Ya. Pelanggan kita siapa? Adalah yang menerima siswa itu setelah lulus bekerja di mana. Nah, kayak gitu. Jadi pengendalian mutu ini adalah harus gimana ya? Fokus pada input, ada proses kayak gitu Pak Abud. Maka P yang kelima dalam urutan PPEPP tadi itu pengendalian itu adalah rutin, yang bertanggung jawab tidak hanya seorang, tidak hanya tertentu tidak, tapi mungkin bahkan sampai pengawas Pak. Dalam sekolah itu ada pengawas gitu lah. Kok ini mutunya malah menurun antara akreditasi sekarang katakan 2020 dengan 5 tahun sebelumnya kok berbeda, ada apa? Nah, pengendaliannya itulah mengapa pengendalian tidak boleh berhenti dalam satu tahapan tertentu. Berarti yang dikendalikan itu tidak hanya satu saja ya Bu, jadi inputnya juga harus dikendalikan, lalu kemudian maksudnya bahan-bahannya, materi-materinya, kalau dalam sekolah kurikulumnya itu, terus kemudian prosesnya harus dikendalikan gitu. Termasuk mungkin pelaksana dari proses manajemen di sekolah itu juga harus dikendalikan. Artinya kepala sekolah itu di samping menjadi seorang supervisor katakanlah, tapi di saat yang sama beliau juga harus menjadi sosok yang dikendalikan. Betul. Nonton Ibu. Begini, untuk lebih pas gitu ya, itu perlu ada struktur. Ya, jadi ada struktur dalam manajemen itu ada struktur organisasi. Maka memang kepala sekolah memang dikendalikan, kan di situ ada nanti ada pengawas. Ada pengawas. Jadi ada laporan gitu yang dari bagaimana sih proses selama kepala sekolah memimpin sekolah tersebut itu ada tersendiri, sehingga untuk evaluasi lebih mudahnya ya pakai struktur organisasi itu. Jadi siapa mengerjakan apa, bagaimana itu ada di sekalian. Jadi dalam bahasa mutu ada siapa, mengerjakan apa, bagaimana. Dalam mengerjakan apa, bagaimana itulah sesungguhnya konten dari pengendalian, mencakup metode, strategi, teknis kayak gitu. Jadi sesungguhnya membidiknya itu ya mudah gitu. Jadi akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak Miza. Kaitannya dengan bagaimana konsep pengendalian mutu sekolah tersebut. Jadi, menggunakan prosedur yang standar dan memang diakui gitu, kayak gitu kira-kira dalam konsep pengendalian kayak gitu. Nah, proses pengendalian itu kan sebenarnya prosesnya ada yang lebih detail begitu ya Bu ya. Artinya apa saja sih yang kemudian dilakukan oleh seseorang ketika melakukan proses pengendalian mutu nih Bu? Oke. Apa saja itu sesungguhnya yang sudah bisa kita pahami bersama adalah ketika mengukur sesuai hasil produk, dan ini tidak lepas dari itu kesenjangan. Artinya taruhlah dalam rapat dewan guru kan tidak semuanya berjalan mulus gitu ya. Ketika terjadi perbedaan, nah itu yang perlu disikapi. Jadi tugas pengendalian mutu di sini adalah mengukur perbedaan seperti saat mana perencanaan, perancangan gitu ya, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat. Di sini ketika terjadi penyimpangan, langsung dalam strategi atau metode yang tepat itu dalam metode pengendalian pada kurun waktu ini seperti ini.
maka perlu solusi bijak. Solusi bijak tapi tetap terukur, kayak gitu. Jadi pengendalian itu multi sih sebetulnya, tidak bisa referensinya ini hanya A dan B saja, tidak bisa. Gitu. Berarti apa yang sudah dilakukan, kemudian kita dialogkan gitu bahasanya dengan standar-standarnya. Itu proses assessment, proses mengukur begitu, proses mengukur. Nah itu sebenarnya yang poin utama dari proses pengendalian gitu. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai tidak dengan standar-standar itu, dan kemudian kalau belum sesuai atau kalau sudah sesuai, apa tindak lanjutnya, kira-kira begitu. Baik. Kalau secara umum tadi mungkin kita sudah membahas nih Bu, praktek pengendalian mutu itu seperti apa, siapa yang mengendalikan. Tapi yang paling penting sebenarnya apa yang bisa diperoleh dari proses pengendalian mutu itu, atau tujuannya mungkin apa? Tujuannya begini, untuk mudah dipelajari ya. Biasanya itu menggunakan roadmap capaian, Bapak. Jadi roadmap capaian, taruhlah ini tahun 2020, kita kalau dihitung mundur itu ada 2018 misalnya, 2018, 2019, 2020. Roadmap capaian antara tahun 2018 sampai 2019 itu apa dan seperti apa? Maka kata kunci yang tadi di awal saya sampaikan, siapa mengerjakan apa, bagaimana, itu di tahun 2018 harus PIC-nya jelas. Nah, PIC di sini dalam ini orang yang bertanggung jawab menyampaikan kepada kepala sekolah. Nanti ketika terjadi ketidaksesuaian, itu carikan solusinya. Solusinya harus bijak. Tetap kita basisnya adalah pengendalian untuk sama-sama tercapai bagaimana. Nah, tidak bisa pengendalian itu adalah maunya kepala sekolah dengan lagu kepala sekolah berbeda, tidak bisa seperti itu. Karena ini agak-agak ya kalau dilihat kaku ya kaku, enggak tergantung. Nah, karena tujuannya adalah menjaga proses kegiatan berjalan sesuai rencana. Maka yang paling enak itu roadmap capaian. Nah, itu penting di awal disampaikan, disosialisasikan kepada guru, kepada siswa juga, bahkan seperti itu. Berarti kalau kita kontekskan semisal ketika di sekolah itu punya visi dan misi katakanlah gitu, artinya harus ada turunannya gitu. Turunan dari itu lembaga harus kemudian membuat roadmap gitu. Katakanlah visi itu akan dicapai di tahun berapa. Untuk menuju ke sana kan harusnya ada roadmap gitu. Katakanlah nanti 5 tahun gitu, peta jalan, nanti di tahun ini dapat sampai di mana, tahun ini sampai di mana, lalu kemudian itu yang akan dikendalikan. Ya, saya tambahkan sedikit mungkin kaitannya saat roadmap sudah ditentukan seperti itu, tiba-tiba ada peraturan baru kaitannya Merdeka Belajar, ada apa itu yang namanya revolusi industri 4.0. Nah, itu harus ada diselipkan tapi pas, maka perlu ada prakondisi yang harus disiapkan. Prakondisi yang harus dipenuhi sekolah, yaitu mengubah pola pikir sekolah yang sifatnya udah pokoknya tidak boleh, mindsetnya adalah berbasis bagaimana pengembangan itu, sehingga harapannya kita tetap mempunyai komitmen yang kuat kayak gitu, mementingkan pengembangan SDM dan banyak hal yang harus kita terapkan. Seperti itu Pak Nizam, kira-kira kaitannya dengan bagaimana pengendalian itu. Sekali lagi, pengendalian adalah tidak boleh sepihak, harus rutin. Ya teman-teman semuanya, itulah tadi bagaimana kemudian proses pengendalian mutu itu menjadi salah satu proses yang penting di dalam proses penjaminan mutu tadi yang PEPP tadi. Karena itu satu titik yang akan kemudian menentukan bagaimana kita akan meningkatkan kualitas pendidikan kita di sebuah lembaga tertentu. Ngoten kira-kira. Baik, monggo Bu Sri mungkin ada kesimpulan atau closing statement dari perjumpaan kita yang pada episode kali ini. Terima kasih Pak Mian, adik-adik sekalian dan semuanya, kaitannya dengan pengendalian mutu sekolah menengah ya, di samping tadi membuat roadmap capaian, kita harus memperhatikan juga prakondisi yang jelas. Artinya kita sudah menyiapkan rancangan, tetap memperhatikan bagaimana ke depan ya. Kaitannya dengan lompatan-lompatan. Saya mengistilahkan lompatan karena ini ada Merdeka Belajar, ada 4.0. Bagaimana kita menyikapi, tetapi kita uniqueness kita tetap kita kendalikan dengan baik. Nah, di kondisi ini yang diwujudkan adalah dalam bentuk sikap juga langsung jangan lepas kendali, tidak memikirkan afeksinya, tidak. Jadi maju dikendalikan tetapi tetap bagaimana smart dalam pendidikan afeksinya.
Tapi kalau kita pendidikan tidak memperhatikan aspek perilaku, akhlak, ya malah tidak ada artinya menurut saya gitu. Demikian Pak Midan kaitannya dengan konsep kendali sekolah menengah, tetap memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan value. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Sri dan teman-teman semuanya. Saya kira kalau kita berbicara pengendalian itu tidak hanya berhenti pada aspek pengendalian untuk lembaga tertentu. Mungkin kita bisa mengkontekstualisasikan proses pengendalian ini untuk hidup kita gitu. Setelah muhasabah diri, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan hidup kita. Oleh karenanya, kendalikan dirimu untuk menentukan hidupmu yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.